Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita berjumpa di dalam renungan malam kita. Mari siapkan setiap hati kita untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima di malam hari ini. Mari dalam penyembahanmu kita angkat setiap hati kita mau bersyukur karena kita percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi hidup kita. Akan pujian ini menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Dengan iman, dengan penuh keyakinan, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
besar di dalam hidup kami. Selama-lamanya Kau terbesar di dalam seluruh hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Dengan imanmu katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus Kamu yang lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Sekali lagi dengan imanmu katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau Yesus, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Di dalamku. Selama-lamanya. Ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Engkau lebih besar di dalam hidup kami selama-lamanya. Engkau terlebih besar di atas setiap persoalan hidup kami. Engkau terlebih besar di atas setiap sakit penyakit yang kami alami. Engkau terlebih besar dari segala keadaan kami Tuhan. Malam hari ini hati kami terangkat di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan malam ini. Di hadapan Tuhan kami membawa hati kami kepada-Mu. Kami mau menyatakan iman kami Tuhan. Kami tidak takut terhadap apapun situasi apapun yang terjadi saat-saat ini. Kami percaya tidak akan menggentarkan
iman kami, kepercayaan kami kepadamu, karena kami percaya Roh-Mu, Roh yang ada di dalam hidup kami itu terlebih besar dari segala keadaan, situasi, roh yang ada di dunia ini Tuhan. Tidak ada kekhawatiran yang mencengkeram pikiran dan hati kami, tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan, karena kami tahu pengharapan kami ada Yesus yang selalu berada dan menyertai bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami perlukan pimpinan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, untuk menyingkapkan, membukakan segala pengertian bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Bentuk dan tegur kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami, karena kami terlalu yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa rancangan-Mu di dalam hidup kami itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan apa yang Kau pikirkan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami rancangkan. Karena itu Bapa, terus tuntun pikiran dan hati kami hidup seturut dengan firman-Mu Bapa, sehingga kami tidak keluar dari kebenaran-Mu, tapi terus hidup kami dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus area di mana kami hamba-Mu berada, seluruh umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkati dan kuduskan setiap telinga-telinga kami, pandang kami yang mendengarkan, yang mengikuti renungan malam ini. Dan kami minta Roh Kudus sendiri yang membukakan pengertian bagi hidup kami, untuk kami mengerti setiap benih firman-Mu yang ditaburkan malam ini, sehingga itu menjadi rema di dalam hati kami. Dan kami mau berkata di dalam nama Yesus, iblis Engkau tidak berkuasa untuk mencuri setiap benih taburan firman-Mu yang kami terima malam hari ini, tetapi itu mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami, bahkan bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan seluruh bejana hati kami, mari isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu ini, kesempatan yang kembali Tuhan beri bagi kita. Kita sudah ada di hari yang ke-30 di bulan Juli tahun 2020, dan besok hari yang ke-31, dan kita akan meninggalkan bulan 7, bulan Juli, menuju kepada bulan yang ke-8. Ya, jadi sudah perjalanan 7 bulan memasuki bulan yang ke-8 ada di tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur juga pembacaan Alkitab kita juga masuk kepada kitab Roma, dan kita akan belajar hal-hal yang praktis yang disampaikan, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan pada malam hari ini kita akan melihat yaitu dari Roma pasal yang ke-14. Dan di dalam kitab Roma pasal 14 sendiri ini ada 23 ayat, ya, 23 ayat dengan 2 perikop yang sudah ditulis, dicantumkan oleh LAI. Yang pertama yaitu dari ayat pertama sampai yang ke-12 tentang jangan menghakimi saudaramu, dan berikutnya 13 sampai 23 jangan memberi batu sandungan. Nah, kita akan coba lihat dan kita akan merenungkan beberapa hal. Saudaraku, kalau kita baca dari Roma pasal 14 ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka ada pertentangan ya di antara jemaat yang ada di Roma, yaitu baik orang Yahudi dan non-Yahudi. Kan kalau kita lihat juga tentunya juga ada pokok-pokok yang lainnya, tetapi yang cukup menyolok inilah yang ditulis oleh Paulus di Roma pasal 14 ini. Kita akan coba lihat, baca dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat 3, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau kita baca seterusnya di kitab Roma pasal 14 ini, ada 2 pertentangan yang cukup menyolok antara orang Yahudi
ya, dan antara jemaat yang ada pada saat itu, karena kita tahu bahwa jemaat di Roma ini berasal dari non-Yahudi dan Yahudi. Dan kalau kita lihat pertentangan yang di sini adalah yang pertama, yaitu soal yang di pasal 14 ini, soal makanan dan hari, ya. Kedua hal inilah yang paling diributkan dan paling banyak menarik perhatian, ya. Tentunya juga ada pertentangan yang lainnya, tetapi inilah yang sangat menarik perhatian. Nah, kalau kita perhatikan latar belakang orang Yahudi itu sebelumnya telah dilatih untuk menaati segala ketetapan upacara yang berkaitan dengan makanan dan hari-hari. Jadi mereka sudah dilatih, sudah mereka diberitahukan ya di dalam hukum Taurat mana makanan yang haram, mana makanan yang tidak haram, mana hari-hari yang harus dipelihara dengan baik, ya. Dan ketika mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka hal ini yang sudah terlatih, yang sudah menjadi kebiasaan itu, menjadi semua itu mendarah daging, sehingga sulit dihilangkan sekalipun sudah menjadi Kristen. Jadi hal tersebut itu terbawa sehingga mereka masih terus mengatakan bahwa hal ini, makanan ini haram dan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Bahwa ada hari-hari yang harus kita jaga, pelihara dengan baik. Ya, jadi artinya bahwa mereka tidak diajari dengan baik bahwa hukum upacara telah dibatalkan oleh kematian Kristus, sehingga masih memegang ketetapan hukum Taurat dan melakukannya. Jadi mereka tidak diajarkan dengan baik atau kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan bahwa kematian Kristus itu telah membatalkan itu semua. Ya. Dan karena kurangnya pemahaman dan oleh karena ini sesuatu yang sudah melekat dan begitu mereka menjadi orang percaya, ya, bahwa hal ini terus terbawa, ya, dan sehingga mereka masih memegang teguh tentang hal yang demikian, ya. Dan saudaraku berikutnya, sedangkan orang Kristen lain yang lebih mengerti dan paham tentang kemerdekaan mereka dalam Kristus tidak mengenal perbedaan-perbedaan demikian. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, yaitu yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi segala jenis makanan, kalau kita bacakan di dalam firman Tuhan, di dalam hukum Taurat itu, di dalam kitab Imamat tentang misalnya hal makanan yang haram dan tidak haram, mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Ya, dan itu yang mereka terus masih pegang. Dan ketika mereka kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan, bahwa ketika kematian Kristus itu sudah membatalkan itu semua, dan mereka masih berpegang. Nah, pada saat yang bersamaan juga orang-orang Kristen yang lebih mengerti dan paham tentang kemerdekaan mereka dalam Kristus tidak mengenal perbedaan-perbedaan demikian. Semua makanan boleh dimakan. Bukan yang masuk itu yang menajiskan, tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Nah, jadi mereka pada orang-orang yang golongan yang lemah ini mengatakan bahwa itu kan tidak dibolehkan. Jadi hanya makan sayur-sayuran saja, ya. Jadi mereka sangat yakin bahwa pembagian makanan menurut hukum Taurat ke dalam kelompok haram dan tidak haram sudah tidak berlaku lagi, ya. Jadi pembagian makanan ke dalam kelompok haram dan tidak haram sudah tidak berlaku lagi. Mereka bertindak sesuai dengan keyakinannya, yaitu memakan apa yang dihidangkan kepadanya tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi kelompok-kelompok ini, saudaraku, yang tidak berpegang lagi kepada kelompok haram dan tidak haram sudah tidak berlaku lagi. Mereka bertindak sesuai dengan keyakinannya, yaitu memakan apa yang dihidangkan kepadanya tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan. Jadi ada dua golongan di sini, ya. Golongan yang pertama yang oleh karena sudah hukum Taurat ini sudah mendarah daging, dan ketika menjadi orang percaya oleh karena kurangnya pemahaman, oleh karena kurangnya pemahaman terhadap apa yang Kristus lakukan, sehingga mereka terus berpegangan bahwa masih ada makanan yang diharamkan dan tidak boleh semuanya. Pada saat yang bersamaan, kelompok lagi yang satunya yang lebih mengerti, yang punya pengetahuan, yang punya pemahaman tentang kemerdekaan mereka dalam Kristus tidak mengenal perbedaan-perbedaan. Semua makanan boleh dimakan tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani, ya.
Di sisi lain, orang yang lemah imannya tidak memiliki keyakinan dalam hal ini. Tidak mengerti akan kemerdekaan Kristen yang dipunyanya. Tetapi justru cenderung mengira bahwa makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat masih tetap najis. Tidak mau makan daging sama sekali, melainkan hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi saudaraku, makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat bagi mereka ini saudaraku masih tetap najis. Ya? Dan tidak mau makan daging sama sekali, melainkan hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, inilah sumber airnya ketika masuk di dalam masuk ke dalam menjadi jemaat dan dua golongan ini terbawa, saudaraku, akhirnya kita melihat di dalam bagian berikutnya terjadilah yang namanya oleh karena perbedaan pendapat ini sehingga mereka mulai saling menghakimi satu dengan lain. Nah, berikut itu yang soal makanan. Soal hari juga. Mereka yang mengira bahwa diri mereka masih diwajibkan untuk menaati hukum upacara, menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Ya, hari yang satu itu lebih penting daripada hari yang lain. Ya, karena kita tahu di dalam hukum Taurat itu ada beberapa hari-hari yang harus dikhususkan. Nah, saudaraku, yang lain menganggap semua hari sama saja. Karena Kristus sudah mati dan bangkit. Ya, memang kalau kita lihat memang ada hari juga yang dikhususkan, misalnya tentang Paskah, ya, tentang yang lainnya. Tetapi saudaraku, mereka mengatakan bahwa hari yang lain itu sama saja. Ya, jadi ada dua hal yang menyolok yang dituliskan oleh firman Tuhan di sini, yaitu soal makanan dan soal hari. Ya, orang yang kuat, yang punya pengetahuannya lebih bahwa semua makanan itu Kristus, ya, itu boleh dimakan dan Kristus sudah membatalkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi tidak ada makanan yang haram dan tidak haram. Jadi makan daging boleh. Tetapi orang yang lemah imannya, yang kurang pengetahuan, yang kurang mengerti, yang kurang terdidik dengan baik, mereka masih mengharamkan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, saudaraku, ini disinilah letak yang namanya perbedaan pandangan, dan sehingga ini mereka mulai saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Padahal ini saudara, kita lihat ini adalah soal yang boleh dikatakan ini soal yang sepele, yang harusnya tidak menjadi perguncingan yang hebat. Nanti kita baca juga dalam Roma 14 ini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kamu mesti pertentangkan hal demikian? Kenapa kamu harus saling menghakimi soal itu? Yang lebih penting daripada itu yang harus dikejar. Jangan soal bertentangan soal hal-hal yang demikian. Semua itu bisa diselesaikan. Semua itu bisa ketemu dan bisa diselesaikan. Bukan jadi perguncingan. Bukan jadi bahan perdebatan yang bisa memicu kepada perpecahan jemaat. Dan itulah sebabnya Paulus perlu sebagai seorang Rasul Allah, saudaraku, memberikan nasihat supaya yang demikian ini, hal-hal yang remeh ini, hal-hal yang boleh katakan hal yang sepele ini, jangan sampai terus terpelihara dan menjadi perguncingan yang besar. Sehingga hal yang pokok itu dilalaikan. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang utama yang harus dikejar, bukan soal yang itu. Nah, saudaraku, jadi coba kita lihat letak menjadi pokok perselisihan. Nah, jadi jemaat yang kuat ini kita anggap yaitu jemaat yang berpengetahuan, oleh karena diajar oleh firman Tuhan. Jadi mereka memiliki pengetahuan sehingga mereka mengatakan semua makanan itu boleh. Nah, yang satunya lagi mengatakan bahwa yang kurang berpengetahuan ini, mereka masih menganggap bahwa apa yang diharamkan oleh hukum Taurat itu tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana jemaat yang kuat ini sekarang mereka menghakimi? Nah, saudaraku, jadi jemaat yang berpengetahuan ini, yang harusnya berpengetahuan itu, kalau mereka memiliki sesuatu itu kamu ajarkan, bukan kamu menghakimi. Ya, apa yang ada pada kamu, pengetahuan yang kamu miliki itu bukan untuk sesuatu kebanggaan, tetapi untuk bagaimana mengajarkan yang lainnya. Bukan karena itu kamu menghakimi orang yang lemah, ya, yang kurang pemahaman. Jemaat yang kuat, yang berpengetahuan, yang mengetahui kemerdekaan Kristus, mencemooh anggota-anggota yang lemah, ya, yang kurang, yang lemah pengetahuannya. Ya, jadi mereka mulai mencemooh, dan sampai di sini kata firman Tuhan kalau kita perhatikan itu adalah bagaimana mereka mencemooh dan juga sampai kepada yang namanya menganggap menghakimi saudaranya, ya. Ya. Dan oleh karena mereka di sini kata firman Tuhan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu.
Ya, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya saya katakan bahwa harusnya mereka yang kuat ini, yang punya pengetahuan, yang punya pemahaman terhadap firman Tuhan, bukan karena itu mereka mencemooh anggota-anggota yang lemah, bukan menganggap mereka sebagai musuh dan harus diinjak, tetapi harusnya saudaraku dikasih, mereka harus mengasihani golongan yang lemah itu dan menolong mereka serta menuntun mereka dengan lemah lembut dan ramah. Namun sebaliknya, mereka justru menginjak-injak jemaat yang lemah itu, menghina mereka dengan percaya bahwa mereka itu percaya kepada tahayul. Wah, kalian orang yang lemah, kalian percaya kepada tahayul. Ya, diinjak-injak. Ya, mereka menginjak-injak jemaat yang lemah itu. Pada satu sisi yang bersamaan, yang lemah ini juga tidak mau kalah. Apa? Begitulah orang yang berpengetahuan. Nah, saudaraku, yang lemah ini apa? Anggota jemaat yang lemah dan tidak berani menggunakan kemerdekaan Kristen yang mereka miliki, menghakimi dan mengecam mereka yang kuat. Mereka tidak mau kalah juga, mereka ikut membalas juga. Ya, orang Kristen, mereka mengatakan orang Kristen yang suka-suka hati, dikuasai kedagingan, berbuat sembarangan, ya, nekat, tidak berpegang pada hukum, pelanggar aturan, ya, penghina ketetapan Allah dan sebagainya. Ya. Jadi terjadilah akhirnya hanya soal yang dikatakan ini adalah soal yang sepele, ya, soal yang sepele akhirnya yang kuat menginjak-injak yang lemah, berpegang kepada tahayul, ya, menghina mereka, ya, dan seterusnya. Yang lemah yang mereka mengatakan masih berpegangan kepada hukum adat istiadat ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka mereka juga sebaliknya juga. Kamu orang Kristen yang suka-suka hati, dikuasai kedagingan, berbuat sembarangan, nekat, tidak berpegang pada hukum, pelanggar aturan, penghina ketetapan Allah, dan seterusnya. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang coba kita bikin renungkan pada malam hari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya di dalam rumah Tuhan, pastilah mewakili berbagai macam karakter. Berbagai macam juga, saudaraku dikasih oleh Tuhan, berbagai macam situasi dalam kehidupan. Dan pada saat misalnya ketika saudara dan saya pada posisi orang yang punya pemahaman, punya pengetahuan, atau dianugerahkan Tuhan, saudaraku, dengan sebuah kecakapan yang lebih, kemampuan yang lebih dalam berbagai bidang, baik dalam secara pengetahuan dan juga dalam secara ekonomi dan juga dalam status sosial dan seterusnya. Pada posisi itu ketika kita masuk terhisap dalam jemaat Tuhan, bukan kita menjadi orang yang membawa diri kita dan mulai misalnya mencemooh lagi yang lainnya, menganggap remeh, menganggap sepele orang-orang yang lemah ini, ya, bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dan menginjak-injak dan seterusnya. Bukan itu yang harus dilakukan. Harusnya bagaimana kata Paulus nanti di dalam yang pasal yang ke-15, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, karena Kristus juga melakukan demikian. Kristus, ya, saudaraku, Yesus Allah yang menjadi manusia. Tetapi bagaimana dia dikatakan Filipi merendahkan dirinya, mengosongkan secara atribut kalian, mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang harus kita contoh. Ya, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini menjadi pelajaran firman Tuhan bagi setiap kehidupan saya dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika di dalam jemaat Tuhan izinkan saudara dan saya ada di mana, Tuhan bawa kita ada di mana, masing-masing setiap kehidupan kita ini punya potensi dan kelebihan. Kalau misalnya pada posisi yang kuat, jangan bermegah karena hal itu, tapi bermegah oleh karena Tuhan. Bermegah bahwa oleh karena Tuhan yang menganugerahkan itu kepada dia. Dan pada posisi itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam surat Paulus yang lainnya, ya, kita lihat ini di dalam Roma pasal 15 ini bagaimana wajib menanggung kelemahan. Di dalam juga surat Paulus yang lainnya bagaimana kita lihat bertolong-tolonglah menanggung beban saudaramu. Ya, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri saja. Ya, tetapi bagaimana juga kita melihat apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kerjakan bagi saudara seiman saya yang lemah ini. Dia butuh kekuatan, dia butuh support, dia butuh dorongan secara rohani, ya harus dilakukan. Bukan dalam posisi untuk apa? Menginjak-injak,
bukan dalam posisi untuk merendahkan, bukan dalam posisi untuk membuat mereka tambah lebih jatuh. Tahukah kita saudaraku, dalam Korintus mengatakan apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang hina itu dipilih Allah untuk memalukan orang yang berpengetahuan, orang yang kuat. Bahwa mereka pun kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang percaya dengan segala macam keterbatasannya, ketika mereka ditransformasi, mereka percaya kepada Tuhan dan mereka dididik, mereka diajar, dibentuk, dimotivasi, mereka menghidupi setiap firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga sanggup akan mengangkat mereka. Tuhan juga sanggup menganugerahkan sesuatu dan memakai mereka. Dan itu saya katakan bahwa tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara seiman kita ini akan Tuhan bawa untuk kuat pada salah satu pintu gerbang. Ya, berarti saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melakukan apa? Jadi justru kita ini menuntun orang yang kuat, menuntun yang lemah dengan lemah lembut dan ramah. Menolong mereka. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dikerjakan? Bagaimana kita mencontoh apa yang Paulus ini? Ini seorang Paulus ini dia pernah lemah, tapi ditolong oleh seorang yang kuat, yaitu siapa? Barnabas. Dan ketika dia menjadi kuat, dia juga menolong yang lemah. Ya, dia juga bagaimana misalnya mengarahkan misalnya anak muda Timotius, mengarahkan juga misalnya rekan-rekan sekerja yang lain. Di situ ada Gaius, di situ ada Aristarkus, di situ ada Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, dan Lukas, Injil Lukas. Ya, saudara kasih oleh Tuhan bahwa dia seorang yang diberikan pengetahuan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa dalam perjalanan misi. Ada banyak jemaat-jemaat yang didirikan, ya, ada banyak surah-surah yang dihasilkan. Tetapi ketika dia kembali dari perjalanan misi dari yang pertama sampai ke jemaat di Antioquia, dan manakala ada, saudaraku, ada di sana ajaran yang coba menggoncengkan jemaat yang ada di Antioquia, maka dia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang tunduk taat kepada otoritas. Bukan seorang yang merasa diri lebih daripada para rasul yang lainnya. Dia tahu dengan betul bahwa kemana dia harus datang dan membawa hal ini supaya ada solusi, ada jalan, ada yang keluar. Karena mereka adalah dikatakan firman Tuhan, para rasul dan penatua-penatua. Ya, penatua-penatua yang ada di Yerusalem. Ya, menunjukkan dirinya sekalipun dia seorang yang diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi dia tidak bermegah karena itu. Dia tidak menginjak-injak orang yang lemah karena itu. Tetapi justru bagaimana dia menolong mereka, tidak memberikan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seimannya. Kalau aku dikasih oleh Tuhan, inilah satu pelajaran yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Nilai-nilai praktis bahwa hadirnya saudara dan saya ada di mana itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkenan mengangkat kita, oleh karena kita mulai mengerjakan apa yang ada di tangan kita, kita lakukan. Dan Tuhan mulai berkati dan saudara kasih karunia Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Tuhan mulai mengangkat dan memberkati hidupmu. Ketika Tuhan sudah mengangkat dan berkati hidupmu. Dan menjadi seorang juga yang mengalami kekuatan, kuat dalam berbagai bidang. Sekarang hadirmu juga di mana itu bukan mempergunakan kekuatan yang ada padamu, tuh potensi apa yang ada padamu, berkat Tuhan apa yang ada padamu tuh untuk digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahkan dalam posisi ini ketika kita melihat saudara seiman kita yang lemah, kita menginjak-injak. Bukan demikian, tetapi bagaimana kita, ya, orang yang lemah itu apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kerjakan supaya mereka juga bisa kuat dalam Tuhan. Dan juga sebaliknya, orang yang misalnya yang lemah, orang yang sebaliknya, saudaraku, juga jangan menjadi orang Kristen yang suka menghakimi dan mengecam, ya, salah menilai, ya. Orang Kristen yang suka-suka hati dikuasai. Ini sebagaimana jemaat yang lemah yang kurang, mereka mulai menuduh hal yang demikian kepada saudara seiman mereka. Dan terjadilah pengguncingan kepada jemaat. Saudaraku, makanya kata apa nasihat Rasul Paulus ini yang kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandang ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan saling menghakimi. Ya, tetapi saudaraku nanti di halaman 17 tadi kita sudah baca bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Coba pada pentingkan hal yang lebih utama daripada itu. Jangan sampai hanya oleh karena hal-hal ini kamu terus tinggal dalam perguncingan, kamu terus saling menghakimi dan akhirnya bisa membuat jemaat itu menjadi apa? Kalian akhirnya terpisah oleh karena hal ini. Tapi mari coba cari hal yang utama. Apa soal yang utama? Soal kebenaran kerajaan Allah itu, bukan soal makan dan minum. Jangan itu diperdebatkan dan jangan menjadi perguncingan. Ya, soal kebenaran, damai sejahtera,
sukacita oleh Kristus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya. Jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah karena makanan. Jangan sampai engkau saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita juga yang ada pada hari ini, ada soal yang lebih utama daripada itu. Itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang terus ini kerajaan Allah, soal perkara-perkara yang rohani. Terus bagaimana soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Kudus. Karena barang siapa melayani dengan cara yang demikian, ya, kata firman Tuhan di sini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati Allah. Dan jangan lagi saling menghakimi. Tetapi marilah kita melihat saudara seiman kita sebagaimana Kristus melihat mereka semuanya. Ya, dan saudaraku, sebagaimana juga nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Kalau misalnya saudara, kita ada pada hari ini dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi sekali lagi keterbatasan itu tidak membatasimu untuk melihat juga kuasa Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Pemakaian Tuhan juga terjadi atas hidupmu. Kasih karunia Tuhan juga terjadi atas setiap kehidupan kita. Jadi keterbatasan tidak membatasi kerja Tuhan yang tidak terbatas atas kehidupanmu. Mengangkat engkau, memakai kehidupanmu waktu kita ada dalam tangan Tuhan. Karena kata firman Tuhan dalam Korintus, apa yang lemah, ya, di sini kata firman Tuhan, apa yang hina dipilih Allah, apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menandakan ada yang berarti, ya. Supaya jangan ada seorang pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus setiap kehidupan kita. Jadi jangan tinggal di dalam merasa diri rendah diri. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, saya terbatas. Ya, kita bersyukur. Jadi sekali lagi kita tidak pernah bisa memilih bahwa saya dan saudara lahir di mana, dari kelompok yang mana, dan dari mana, dan seterusnya. Tetapi kita sudah ada pada hari ini. Dan kita bersyukur karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dalam keterbatasan, tapi kejadian kita dahsyat dan ajaib. Oleh karena firman Tuhan demikian datang kepada kehidupan kita, berarti saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Dan ketika kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, itu akan mempengaruhi setiap langkah kita ke depan. Saya bersyukur, saya ada dalam keterbatasan. Tetapi keterbatasan tidak membatasi saya untuk melihat Tuhan yang tidak terbatas terjadi kuasanya berlaku atas kehidupan saya. Dan oleh karena itu, saya mengikuti cara dia bekerja, cara dia membentuk setiap pribadi kita. Ya, bagaimana dia mulai berkarya, menolong, bagaimana dia mulai, saudara kita lihat lagi katakan bagaimana Paulus oleh seorang yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana dia mulai menggembleng, bagaimana dia mulai mentrain, melatih, mempersiapkan para murid ini, murid-murid yang di mana, untuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih karunia Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka, dan itu juga bagi kehidupan kita. Jadi bukan dalam posisi untuk menjadi orang yang terus menghakimi saudara kita, ya, mulai memberikan penghakiman kepada mereka sebagaimana yang ditulis oleh firman Tuhan ini, ya. Tetapi bagaimana juga kita sekarang menggunakan dan melihat potensi apa yang ada pada kita. Dan itu yang sudah kita pelajari kemarin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Seorang yang telah mempersembahkan tubuhnya yang tidak sama dengan dia. Padamu itu ada karunia yang berlain-lainan. Dan sekarang ketika padamu ada karunia yang berlainan, apa yang ada padamu itu jalankan dulu, kerjakan dahulu. Tidak perlu membanding-bandingkan bahwa kenapa punya saya cuma seperti ini dan kenapa punya. Tidak, mulai jalankan, kerjakan dahulu. Mulai lakukan setiap apa yang ada pada kita, apa yang ada di depan kita, apa yang diberikan kepada kita, di mana Tuhan bawa kita. Lakukan, kerjakan. Tidak perlu terlalu berpikiran yang berangan-angan yang terlalu tinggi, berpikiran yang terlalu jauh ke depan. Sedangkan apa yang di depan tidak dilakukan, apa yang di hadapan tidak dikerjakan. Lalu mulai membanding-bandingkan, dan ketika juga mulai membanding-bandingkan, sampai kepada tahap juga yang namanya misalnya apa? Menghakimi saudara yang lain. Ya. Dan seterusnya. Tapi saudaraku, kita belajar bahwa ketika kita mengerjakan, kita melakukan bagian kita, kita menjalankan apa yang ada pada kita, maka Tuhan juga akan mulai melakukan bagiannya atas hidup kita. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang beri pertumbuhan atas benih tersebut.
Jadi kita lakukan saja, nanti Tuhan memberikan pertumbuhan. Mereka mulai melihat apa yang kita lakukan, kerjakan, Tuhan mulai memberkati. Dan saya katakan, saudara dikasih kesaksian kami juga secara pribadi, bagaimana ketika apa yang ada Tuhan percayakan, kita melakukan, kerjakan, dan sendirinya Tuhan yang mulai menemukan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Saudaraku, ini adalah satu nilai atau satu pelajaran rohani yang baik bagi kehidupan saya dan saudara. Supaya setiap kita, dari manapun kita, dari apakah seorang yang dianugerahkan Tuhan dengan pengetahuan, ya, menjadi orang-orang yang kuat. Nah, kata firman Tuhan, supaya kita bermegah oleh karena kita mengenal Tuhan. Kita dalam posisi apa, saudara yang terkasih? Bagaimana kita melihat saudara seiman kita yang lainnya, mereka yang lemah, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya kerjakan. Itu yang kita baca, saudaraku. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sendiri saja. Ya, saudaraku. Dan demikian juga sebaliknya. Orang yang lemah bukan menghakimi saudaranya, tetapi bagaimana sekarang dia melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihat. Ya, dia melihat saudara seimannya, melihat orang yang lain, saudara-saudaraku, dengan pandangan juga. Bahkan ketika dia melihat orang lain, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak membanding-bandingkan. Ya, tetapi dia bersyukur atas apa yang Tuhan beri kepada dia, atas segala apa yang ada pada dia, dan kata firman Tuhan, padamu juga ada potensi. Dan saudaraku, tergenapilah firman Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal yang ajaib di sini, kata firman Tuhan. Dan tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saudaraku, firman Tuhan datang kepada kehidupan kita malam hari, mengajar kita, menasihati kita, baik yang berbicara. Dan kita semuanya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar. Pegang, lakukan saja apa yang ada kepada kita, yang Tuhan beri kepada kita. Kita mulai belajar juga di dalam pasal 13, kita mulai belajar juga menundukkan diri kita, tunduk kepada otoritas di mana kita berada. Dan yang berikutnya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Dan kita juga melihat saudara seiman kita, bukan melihat dan bagaimana menghakimi mereka, tetapi bagaimana kita melihat juga sebagaimana Tuhan melihat mereka. Dan orang yang kuat, saudaraku, melihat saudara seiman yang lain, mereka bukan menginjak-injak, mereka bukan merendahkan, tetapi bagaimana juga mereka bisa menolong orang-orang tersebut. Supaya saudara dikasih oleh Tuhan, semuanya bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita melihat, saudaraku, hal yang paling utama itulah bukan soal makanan dan minum, tapi kerajaan itu. Jadi hal yang paling utama bukan hal-hal yang lahiriah ini, ya, tetapi hal yang utama itu adalah soal apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang harus dikejar. Inilah yang harus terus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan. Dan sesudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Kita bersyukur malam hari ini yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kerjakan terus apa yang menjadi bagian dalam hidup kita yang Tuhan percayakan, sampai pada waktunya di mana Tuhan kembali datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya, terima kasih. Yang ku terima darimu.
kembali bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami bisa pelajari bersama. Dan oleh pertolongan pimpinan Roh Tuhan memampukan setiap kehidupan kami untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu, yakin dan percaya bahwa pada setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah ya Tuhan. Ada kehendak Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa adanya kami pada hari ini bukan karena mau kami, tapi ini adalah satu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, supaya melalui kehidupan kami juga Tuhan, Engkau juga boleh berkenan menyatakan kasih karunia-Mu, melengkapi kami dengan karunia-karunia pemberian rohani, dan juga berikutnya untuk menghasilkan sesuatu yang besar melalui kehidupan kami, melalui tangan kami, melalui setiap potensi yang ada untuk memberikan kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, dengan kami terhisap masuk ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, dalam tubuh-Mu Tuhan, bagaimana juga kami melihat diri kami, melihat saudara seiman kami, melihat semua yang ada dalam rumah Tuhan, sebagaimana Kristus melihat setiap kehidupan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, terus mampukan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang mengalami beban berat atau yang mengalami pergumulan, Tuhan boleh memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap apapun yang mereka alami Tuhan. Terima kasih firman malam hari ini, dan hadirnya umat-Mu, hadirnya gereja-Mu, hadirnya hamba-hamba-Mu Tuhan di bangsa kami Tuhan. Terus boleh menghadirkan sejahtera Tuhan. Juga terus ikut bersama-sama dalam bagian-bagian yang kami bisa lakukan, kerjakan, di mana Tuhan tempatkan, di mana Tuhan bawa setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga melalui setiap kami yang ada, gereja-Mu, hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, kami boleh melihat tangan Tuhan boleh berkarya, bekerja ya Tuhan. Dan khususnya juga pada saat ini, masa ini, dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, Tuhan boleh menolong ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Bahkan Allah, kami percaya Allah turut bekerja ya Tuhan di atas semuanya Tuhan. Apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, Engkau boleh berkarya Tuhan. Dan usaha kerja keras dari pemerintah bersama dengan mereka stakeholder yang terlibat dalam Tuhan tolong, dan juga ada anak-Kamu, ada umat-Mu, ada hamba-Mu, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Sehingga pandemi ini Tuhan boleh dapat teratasi ya Tuhan, dan dampak yang ditimbulkan Tuhan tolong. Bahkan juga Tuhan vaksin yang sedang usahakan, Tuhan tolong ya Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kehendak Tuhan ya Tuhan, dalam waktu ini Tuhan boleh ya Tuhan segera dapat ya Tuhan dipatenkan dan ditemukan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur malam hari Tuhan, kami hari penunggang malam ini, dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami Tuhan. Sukacita Tuhan boleh menyertai kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan Shalom.